Teman-teman, perkenan semester ini saya diminta untuk ngajar, tapi saya bukan ngajar ya, saya menyampaikan pengalaman aja, sharing pengalaman aja gitu ya. Istilahnya ngajar gitu tentang manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas itu memang mata kuliah yang saya pelajari dari tahun 94-an. Bayangin, 94 sampai sekarang tahun 2024. Jadi udah 30 tahun, tapi bukan karena ini, mungkin sayanya aja belet. Udah 30 tahun belajar manajemen lalu lintas tapi belum ngerti-ngerti. Ya maklum lah. Ya segini adanya, saking Bukrasna gitu. Jadi saya diminta untuk mengajar mahasiswa, teman-teman mahasiswa supaya bisa manajemen lalu lintas. Nah, saya insya Allah akan memaksimalkan segenap kemampuan saya untuk menemani teman-teman sampai bisa memanage lalu lintas itu gitu. Jadi kalau di kampus saya dikasih jatah itu 14 pertemuan ya. Tapi itu pun kan kepotong sama kayak besok nih, Sabtu besok misalnya libur Isra Miraj, banyak liburnya kita gitu. Jadi saya dukung juga sama ini, sama di YouTube. Jadi perkenan saya bikin satu playlist tentang manajemen lalu lintas. Di playlist ini teman-teman yang interest belajar manajemen lalu lintas bisa bisa dari sini. Saya awali dari step by step gitu ya, sampai teman-teman bisa. Karena saya dari dulu ini nanyain, ini kan targetnya mahasiswa S1 ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa S1 kemudian pengen belajar manajemen rekayasa lalu lintas, mungkin di playlist ini cocok, mungkin ya, mungkin kita sharing gitu ya. Dan buku yang saya pegang ini bukunya Traffic Engineering RJ Salter. Ini produk tahun berapa ya? Tahun 70-an kayaknya. Nggak mesti bahwa ketika teman-teman ini nih bukunya produk University of College London. Jadi kalau satu buku ini bisa menguasai satu buku ini, kayaknya sih bisa teman-teman untuk merekayasa manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan gitu. Tapi satu buku ini aja nggak cukup, cuman ini jadi buku yang dasarnya aja karena ini udah ada sama problem solvingnya begitu kan. Ini yang saya pegang gitu. Saya juga nggak tahu teman-teman bisa nyari buku ini di mana ya. Kalau saya emang dari dulu udah 30 tahun nih di tangan saya buku ini. Nah, saya perkenan sebelum beranjak ke yang teknis, jadi kita misalnya ngitung kapasitas ruas jalan, kapasitas persimpangan dan lain sebagainya, saya izin kepada Kaprodi gitu untuk menyampaikan ini dulu. Karena begini, perbedaannya S1, S2 sama S3 apa bedanya menurut teman-teman? Saya tanya juga ke teman-teman apa bedanya. Dulu yang saya pahami begini. Nih, kalau S1 itu harus bisa problem solving gitu. Kalau S2 itu dia sudah mengaplikasikan problem solvingnya pakai alat apa. Misalnya kalau waktu S1 problem solving ruas jalan itu pakai MKJI misalnya manual kapasitas jalan Indonesia gitu. Kalau S2 udah wawasan, oh saya pakai MKJI ternyata dialaminya begini, ada wawasannya gitu. Nah kalau S3 perbedaannya, S3 itu harus ada novelty, harus ada kebaruan. Jadi nggak bisa kita problem solving atau wawasan dengan metode yang ada, nggak bisa. Kita harus pakai metode yang baru karena harus ada novelty gitu. Itu perbedaannya S1, S2 sama S3 yang saya pahami dulu. Tapi itu juga kata dosen saya, Pak Heru Purboyo, dosen saya. Maaf kalau Pak Heru nonton video ini. Kata Pak Heru, bukan. Sekarang itu S1 sekarang harus bisa minimal merancang gitu. Harus bisa merancang. Itu saya pikir-pikir, iya benar juga ya. Jadi target saya di playlist ini adalah kalau teman-teman menyimak mata kuliah ini, minimal teman-teman punya kemampuan untuk merancang. Misalnya memperbaiki ruas jalan Ahana Sution gitu. Rancangannya seperti apa? Minimal begitu gitu. Itu outputnya. Teman-teman satu playlist ini saya harapkan bisa itu gitu. Dan saya yakin bisa karena kenapa? Saya ngelanturnya kayak kemarin saya main drone aja. Saya belajar drone ini kan udah 3 tahun, hampir 4 tahun.
Tapi kalau teman-teman sungguh-sungguh belajarnya, itu bisa dalam 4 bulan, bisa dalam 4 bulan. Contohnya Om Ki itu dia lebih cepat belajar ya, karena masih muda kan. Kalau saya kan udah tua nih, gitu. Jadi satu playlist ini cukup untuk teman-teman belajar manajemen lalu lintas gitu. Nah, saya udah mohon izin ke Kaprodi bahwa yang saya sampaikan pertama, karena dulu dari zaman tahun 2000-an, tahun 2000 saya masih kuliah. Saya waktu itu diploma 4. Waktu itu saya ingat kata wali kota Bogor pada masa itu ya, Pak Edi Gunardi. Kata Pak Edi Gunardi begini, sampai kiamat juga lalu lintas kita itu bakal semrawut, bakal macet. Itu tuh ini sampai sekarang terus dibahas loh. Kalau yang ditarik dengan lalu lintas gitu, banyak yang bahas. Dan kalau saya sih secara pribadi, saya rasain ada benarnya juga apa yang disampaikan Pak Edi Gunardi gitu. Makanya saya mohon izin, saya sampaikan yang pertama kali perkenalan ke teman-teman yang saya sampaikan adalah ini, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban gitu. Jadi setiap kita punya hak, kita meminta jatah hak, sebenarnya ada kewajiban yang bareng. Hak dan kewajiban itu satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Misalnya teman-teman kerja ya, hak teman-teman dapat gaji kan. Mungkin nggak teman-teman minta gaji ke direktur, Pak saya minta gaji. Lah situ kerjanya kapan? Minta hak aja, nggak bisa kan gitu. Ada hak itu harus bareng dengan kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, misalnya kita udah kerja sebulan gitu kan, baru kita dapat hak. Haknya apa? Ya dapat gaji gitu. Jadi hak dan kewajiban itu bareng, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi sorry, misalnya kayak inilah, misalnya di suami istri aja, kita di berkeluarga, ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, begitu. Itu perlu diketahui gitu, bahwa hak dan kewajiban itu bareng. Nggak bisa istri minta hak aja, kewajibannya tidak dilaksanakan. Suami juga nggak bisa minta hak aja, kewajibannya enggak. Kewajibannya kan menafkahi keluarga adalah kewajiban suami loh, kewajiban lelaki, kewajiban kepala keluarga. Kalau lelaki tidak memenuhi kewajiban itu, dia tidak bisa meminta hak kepada istri, kepada anak-anak untuk membantu dia, nggak bisa. Karena hak dan kewajiban itu adalah satu kesatuan yang utuh, gitu. Jadi kemudian saya dari dulu sering dengerin dosen luar. Saya waktu di Jogja juga dosen saya dari luar. Gini perbedaannya di kayak kita misalnya ada mau jadi warga negaraan Amerika. Enggak Pak, saya di sini aja gitu. Tapi kalau mau, jadi ketika kita masuk jadi warga negara Amerika, negara maju, kita ambil contoh Amerika. Negara maju itu bukan hanya Amerika ya, Inggris, mungkin Prancis gitu, negara maju gitu. Ketika kita masuk jadi kewarganegaraan dia, kita tuh dikasih satu buku tebel banget, tebel. Isinya apa? Isinya adalah hak dan kewajiban warga negara gitu. Jadi kita emang perlu membaca buku itu untuk tahu hak kita apa, kewajiban kita apa gitu. Jadi kita nggak bakalan protes kalau kita kok nggak dapat hak. Ya kamu kewajibannya nggak dilaksanakan, kok minta hak sih gitu. Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka otomatis hak itu satu hal yang nggak kita minta pun kita dapat lah, namanya hak mah nggak diminta juga harusnya dapat gitu. Nah kalau kita itu perlu teman-teman sadari dan pahami ya, bahwa kita Indonesia itu masih negara berkembang. Sampai detik ini saya bikin video, negara kita adalah negara berkembang, bukan negara maju loh. Coba aja lihat referensi. Iya saya tahu, saya juga setiap kali nyampaikan teman-teman pada protes, kita kan udah maju. Ya nggak bisa begitu. Kita ngelihatnya ke standar dunia gitu. Kita maju apa enggaknya lihatnya ke standar dunia gitu. Sampai sekarang sepengetahuan saya, kita itu masih negara berkembang. Makanya kita harus terus belajar gitu supaya kita bisa ngejar ketinggalan kita gitu. Nah, kaitannya dengan hak pengguna jalan begini, sama di jalan juga begini. Kayak saya contohkan kayak di inilah, kayak di Inggris, negara maju lagi, di Inggris. Sebenarnya kalau orang kerja, warga negara, kita warga negara nih, kita bekerja, kita mendapatkan pekerjaan itu hak apa kewajiban bagi kita loh, bagi warga negara. Iya, hak kita ketika kita jadi warga negara Inggris, maka kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah kenapa
ketika kita anggaplah yang kriminal aja baru masuk penjara terus keluar penjara gitu, dia ditelepon sama dinas sosial, Pulan, kamu mau kerja nggak nih, ada perusahaan gitu. Kenapa? Karena hak warga negara adalah mendapat pekerjaan, begitu kan? Gitu. Contoh lainnya misalnya minum kan kayak di negara maju, minuman kayak di air yang ngalir juga air yang pancuran gitu, memang udah layak minum karena warga negara memang berhak untuk mendapatkan minuman yang memang layak minum gitu kan, gitu. Jadi ketika warga negara mendapatkan haknya, dia nggak perlu membayar orang hak dia kok, kewajibannya dia ya bayar pajak gitu. Nah, kaitannya dengan lalu lintas juga, lalu lintas kan definisinya begini, lalu lintas adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke satu tempat lainnya gitu. Nah, itu tuh hak atau kewajiban warga negara. Kalau di Inggris itu udah dipandang hak, itu udah hak warga negara gitu. Jadi ketika misalnya saya mau kerja gitu, kerja kan hak warga negara gitu, hak saya gitu. Hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapat pekerjaan tuh hak warga negara. Ketika saya mau kerja, saya nggak dapat angkutan umum misalnya, public transport nggak ada gitu, kita bisa protes ke negara, ke pemerintah, Pak saya nggak dapat ini, jadi saya diantar tetangga gitu. Jadi waktu diantar tetangga saya bayar gitu, berapa? 20.000. Nah itu negara, pemerintah bertindak atas nama negara untuk mengganti nih, buat kamu 20.000 kemarin buat gantiin tetangga kamu bayar gitu. Kalau di kita teman-teman baca di undang-undang ya, undang-undang yang berlaku sekarang, undang-undang yang tentang lalu lintas ini jadi rujukan saya, rujukan teman-teman, rujukan warga negara, bahwa undang-undang lalu lintas sampai detik ini kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan gitu. Nah, teman-teman ketahui bahwa di undang-undang kita, Undang-Undang 22 Tahun 2009 ada hak masyarakat. Nah, hak penggunaan jalan ini, hak pejalan kaki. Sebentar kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu haknya, hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Jadi di pasal 238 nanti teman-teman baca ya. Ini harus dibaca karena ini kan undang-undang, harus kita tahu. Ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pasal 238. Pemerintah, pasal ayat satunya, pemerintah menyediakan dan atau memperbaiki pengaturan, sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan gitu. Kecelakaan, kalau kecelakaan berwajib, nggak tahu. Ya silakan kita diskusikan ya. Kalau harusnya bukan hanya penyebab kecelakaan, mau kecelakaan mau enggak, namanya jalan itu pemerintah yang wajib untuk menyediakan gitu. Nah, warga negara itu berhak mendapatkan fasilitas jalan. Kenapa? Karena dia udah bayar pajak gitu kan, gitu. Terus pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas, dan nggak harus celaka untuk kita mendapatkan hak kita gitu kan, gitu. Terus prioritas kita, nah kita kan ketika kita berlalu lintas menggunakan menggunakan jalan, ketika kita akan bekerja, akan sekolah, rekreasi dan lain sebagainya, itu kita boleh jalan, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh pakai angkutan umum, boleh kan gitu. Dan sepengetahuan saya, Undang-Undang 22 tahun 2009 itu memprioritaskan pejalan kaki. Nanti realitanya teman-teman lihat dah gitu, kita memprioritaskan pejalan kaki apa enggak. Nih di sini disebutkan bahwa hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas itu di pasal 131 ayat satunya, saya bacakan. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Kemudian pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Coba teman-teman lihat dah, hak kita di ini enggak? Hak-hak pejalan kaki itu ditunaikan nggak sama kita pengguna jalan? Ya teman-teman jawab sendiri aja gitu.
Kalau saya, kenapa saya pengen menyampaikan hak dan kewajiban pada pertemuan pertama ini, karena menurut feeling saya mungkin salah satu penyebabnya, dulu Pak Edi Gunardi wali kota Bogor bilang bahwa sampai kiamat juga negara kita bakal macet, bakal semrawut, itu karena kita masyarakat kurang menyadari bahwa kita itu punya hak dan sekaligus punya kewajiban. Ketika kita mendapatkan hak kita, kita juga harus tahu bahwa ada hak orang lain juga, saudara-saudara kita. Ketika kita menuntut hak juga, kita harus menunaikan kewajiban dulu, baru meminta hak gitu. Dan hak dan kewajiban itu ibarat sayap burung gitu, nggak bisa satu sayap hanya satu sayap terbang gitu, nggak bisa. Atau yang ini aja nggak bisa, gini nggak bisa gitu, harus dua-duanya gitu. Hak dan kewajiban itu jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Itu yang saya pengen tekankan. Dan buat teman-teman mahasiswa, saya sangat menyarankan tolong baca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dari situlah kita merujuk untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas begitu ya. Kira-kira begitu yang saya sampaikan untuk pertemuan awal ini. Ini aja udah hampir 15 menit lebih gitu ya. Tapi ini kan saya yang utamanya di kelas ini hanya pendukung untuk mengingatkan kembali teman-teman yang sama-sama belajar. Saya tidak lebih tahu dari Anda gitu. Kalau saya salah silakan koreksi aja. Dalam semua video-video saya dari materi ini dan tentang drone, tentang apapun yang saya sharingkan itu saya dalam rangka belajar. Jadi kebetulan saya lebih tahu karena tahu duluan aja, bukan karena lebih pintar, enggak, sama sekali enggak gitu ya. Jadi silakan teman-teman pelajari Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ingat kembali bahwa kita setiap warga negara itu punya hak sekaligus kewajiban, dan itu tidak terpisahkan gitu, harus bareng. Dan buku rujukannya ini buku Traffic Engineering-nya RJ Shelter yang saya pakai. Tapi teman-teman mau pakai buku yang lain juga silakan aja. Yang penting teman-teman ngerti gitu. Kira-kira demikian untuk perkenalan pertama kita di playlist ini. Terima kasih teman-teman, selamat menjelang weekend. Awesome.